Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat pemeliharaan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar, mengembangkan buah Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, tentunya kita sudah belajar beberapa subtema ya di dalam beberapa minggu ini yang telah saya khotbahkan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan untuk subtema ke-6, yaitu kemurahan adalah pintu untuk melakukan kebaikan. Di bagian pertama ini kita akan belajar bahwa garam adalah fungsi buah roh kemurahan. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kemurahan, kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, buah roh kemurahan dapat didefinisikan sebagai buah roh keramahan. Ya, jadi menurut Finney, seorang cendekiawan Yunani pernah menjelaskan bahwa kemurahan atau keramahan surgawi adalah sikap penuh kasih Allah atau agape terhadap orang lain. Nah, sedangkan kebaikan adalah suatu tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan bagi kepentingan orang lain. Jadi dengan kata lain, kemurahan adalah apa yang orang-orang lihat dalam diri orang beriman. Dan kebaikan adalah apa yang mereka alami dari orang beriman tersebut. Saya berharap kita paham mengenai definisi ini. Jadi jika seorang Kristen tidak mempunyai kemurahan terhadap orang lain, mustahil ia melakukan kebaikan terhadap mereka. Katakan amin. Kedua buah roh ini, baik roh kemurahan maupun buah roh kebaikan, ini berkaitan. Keduanya patut disimak dan dipelajari secara bersamaan. Nah Bapak Ibu,
Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, tanpa keramahan yang berasal dari kasih agape, tidak ada manifestasi buah roh kebaikan. Kebenaran ini khususnya dapat kita lihat dengan jelas dalam hal mengampuni. Efesus 4 ayat 32 katakan, Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kemurahan hati atau keramahan melahirkan kelemah lembutan yang khususnya sangat diperlukan dalam memanifestasikan pekerjaan mengampuni. Katakan amin. Yesus sendiri telah berbicara tentang kedua buah roh ini, namun Yesus menggunakan istilah-istilah lain untuk mengungkapkannya. Mari kita baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, garam menggambarkan buah roh keramahan. Karena ia mengasinkan dunia. Ya, setiap orang yang bertugas menghadapi masyarakat umum dapat menjelaskan bahwa dewasa ini, orang yang ramah itu langka di dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Masyarakat kita ya, kini umumnya bersikap kasar dan suka memaksa, sehingga menarik orang-orang yang benar-benar ramah atau murah hati mirip dengan mencari sebuah mata air di tengah padang gurun. Jadi seperti halnya garam, Bapak Ibu Saudaraku, keramahan ilahi atau kemurahan hati seseorang yang beriman itu memberikan bumbu atau rasa surga pada dunia. Sedangkan terang adalah gambaran dari buah roh kebaikan. Dalam Matius 5 ayat 16, firman Tuhan katakan, Yesus berkata bahwa yang dimaksud dengan terang adalah pekerjaan baik yang dilakukan seseorang. Yesus mengajarkan pengikut-pengikutnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Karena definisi dari kebaikan adalah suatu tindakan atau perbuatan baik yang dilakukan bagi kepentingan orang lain. Maka keramahan ilahi yang terkandung dalam hati patut selalu mendahului perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan oleh seorang beriman. Bila rasa asin dari garam atau keramahan ilahi seorang beriman itu dapat dirasakan ya oleh orang-orang di sekitarnya, maka terang yang ada di dalam dirinya otomatis bercahaya, Bapak Ibu Saudaraku. Bercahaya melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Pelayanan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika merupakan contoh yang memperlihatkan bahwa keramahan ilahi mendahului kebaikan. Yuk kita buka dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 9. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, karena kamu telah kami kasih. Ayat 9. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kami. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kemurahan atau keramahan ilahi yang diungkapkan dalam ayat 7. Ya, tadi kita udah baca ayat 7. Telah membuka pintu bagi pelaksanaan pekerjaan baik yang diuraikan di dalam ayat yang ke-9. Keramahan ilahi adalah satu-satunya pintu yang dapat menyalurkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Paulus sadar bahwa keramahan ilahi mendahului kebaikan dan mendemonstrasikan betapa prinsip ini ya berlangsung dalam hubungan antara seorang ibu dengan anak-anaknya. Ya, tadi kita sudah baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai dengan 8. Kenapa? Karena hati seorang ibu sangat lemah lembut dan ramah terhadap anak-anaknya. Ia melakukan hal-hal yang baik demi kepentingan anak-anaknya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus juga mengajarkan bahwa keramahan ilahi
harus mendahului kebaikan. Kita buka dalam Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 katakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Orang-orang beriman adalah garam dunia. Namun jika mereka menjadi tawar atau tidak memiliki keramahan ilahi lagi, Yesus mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak berguna. Nah, pernyataan Yesus ini selaras dengan arti dari bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudaraku, yang diterjemahkan kemurahan di dalam Galatia 5 ayat 22 yang menguraikan tentang buah roh. Jadi kata tersebut adalah Christotes, ya, Christotes, yang berarti kegunaan. Orang beriman yang sudah kehilangan keramahan ilahi terhadap orang lain, otomatis kehilangan kegunaannya bagi Allah. Yesus berkata, ya, bahwa bila hal ini terjadi, orang semacam itu bisa jadi sekalian dibuang dan diinjak orang. Itu Matius 5 ayat 13 katakan demikian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, derajat kegunaan kita bagi Allah ditentukan oleh derajat perkembangan buah roh kemurahan atau keramahan ilahi di dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang-orang beriman hanya baik dan berguna bagi Allah sejauh mereka baik atau murah hati kepada manusia. Katakan amin. Mari kita buka dalam Filipi 2 ayat 14-15. Filipi 2 ayat 14-15. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, menurut Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, jika orang-orang beriman bersungut-sungut, berbantah-bantahan dan mengeluh, terang mereka itu tidak akan bercahaya. Ya, tadi kita baca. Persungut-sungutan dan perbantahan akan mengubah sifat dasar dan cara berpikir orang-orang beriman. Akibatnya, terang mereka berhenti bercahaya. Maksudnya apa? Mereka tidak lagi memanifestasikan perbuatan-perbuatan baik. Buah roh kemurahan atau keramahan ilahi patut dikembangkan dalam hidup kita jika kita mau bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jika si musuh ini berhasil mencuri atau merusak buah roh kemurahan dalam kehidupan seorang yang beriman, maka buah roh kebaikannya otomatis menjadi layu. Inilah hubungannya antara buah roh kemurahan dan buah roh kebaikan. Yesus berkata bahwa kita adalah garam dunia dan terang dunia. Jadi jika si musuh berhasil membuat kita tidak asin lagi, ya, maka terang kita juga tidak akan bercahaya. Itulah sebabnya pembelajaran atau pengajaran ini akan membahas tentang buah roh kemurahan atau keramahan ilahi secara khusus dan terperinci. Ya, kegunaan utama dari buah roh kemurahan atau keramahan ilahi adalah membuat orang-orang beriman mampu menjadi garam dunia. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bila kita rinci lebih jauh, fungsi atau tugas, ya, sebagai garam dunia terdiri dari 3 macam pekerjaan. Ketiga wujud keramahan ilahi ini dapat kita bandingkan dan identikkan dengan 3 dari sekian banyak sifat fisika garam. Ya, mari kita pelajari. Ada 3 fungsi buah roh kemurahan atau keramahan ilahi. Yang pertama, ya, sesuai dengan sifat garam. Yang pertama adalah memurnikan tanah. Kegunaan atau fungsi pertama dari buah roh kemurahan dapat kita bandingkan dengan sifat garam yang memurnikan tanah. Ya, jadi garam bisa memurnikan tanah, Bapak Ibu Saudaraku. Garam bisa digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah sehingga pohon-pohon yang ditanam di situ mampu menghasilkan buah. Begitu pula kemurahan ilahi memupuk hati orang-orang yang belum percaya kepada Yesus untuk menerima penanaman benih perdamaian. Yuk kita buka dalam Titus 3 ayat 3 sampai 5. Titus 3 ayat 3 sampai dengan 5. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Ayat 4, 3 ayat 4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, ya, ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudaraku, sebagian besar dari orang-orang yang mengalami kelahiran baru mengambil keputusan ini. Karena sebelum itu mereka telah mengalami kemurahan dan kasih Allah yang merupakan wujud dari keramahannya yang luar biasa. Sehingga apa? Manusia diberikannya kesempatan untuk dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah. Bila seseorang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengalami yang namanya keramahan dan kemurahan Allah, maka tanah hatinya sedang dipersiapkan untuk menerima benih firman Allah. Amin. Nah, selanjutnya ketika ia mendengar firman yang mengundangnya untuk mau dilahirkan kembali ke dalam keluarga Allah, hatinya yang sudah berubah menjadi lemah lembut. Dan hati yang lemah lembut itu terbuka pada firman Allah, ya. Sehingga mereka menerima benih itu, sehingga menghasilkan buah pertobatan yang mendamaikan dirinya dengan Allah. Orang-orang beriman itu seperti garam dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Merupakan ekspresi dari kemurahan dan kebaikan Allah pada dunia. Buah roh kemurahan dalam kehidupan anak-anak Allah pada dasarnya adalah wujud dari kepenuhan Yesus yang dinyatakan pada dunia. Mari kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat 1. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ayat 2. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kalau kita lihat di ayat 1 dan 2 dari pembacaan 1 Petrus 3 ayat 1-4 ini, menunjukkan kelakuan seseorang merupakan perkataan yang dikumandangkannya melalui kehidupannya. Ini bicara apa? Dengan kata lain, orang-orang beriman, ya, dapat mencapai tingkat olah buah roh kemurahan yang sedemikian rupa dalam hidup mereka, sehingga orang-orang di sekitar mereka dapat diselamatkan. Bukan hanya melalui pemberitaan firman Allah, bahkan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus juga akan dimenangkan kepada Tuhan melalui apa? Cara hidup orang-orang beriman, di mana mereka hidup, mereka melihat, mereka hidup saleh dalam perkataan, pikiran, dan juga perbuatan. Dalam bahasa Yunani dikatakan hanos, murni atau tidak bercacat. Hanos. Nah, selain kehidupan orang-orang beriman yang kudus, keramahan ilahi, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram dari manusia batiniah mereka, juga tampak dengan jelas. Nah, melalui cara ini Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya, belum percaya kepada Yesus dapat dimenangkan tanpa perkataan. Prinsip ini bukan hanya berlaku bagi suami istri, Bapak Ibu. Prinsip ini berlaku dalam semua jenis hubungan orang beriman dengan orang yang tidak percaya dan mengenal Yesus. Kita melihat ada banyak kasus di mana orang-orang yang tidak beriman memang melihat adanya perbedaan dalam cara hidup orang beriman, ya. Memang ada perbedaan yang orang beriman yang tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup yang buruk di muka umum. Bahkan mereka juga bisa melihat bahwa orang beriman tersebut sangat disiplin di dalam berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan menghadiri kebaktian di gereja. Namun pertanyaannya, mereka tidak mau menjadi pengikut. Kenapa? Ada kemungkinan bahwa salah satu penyebab dari hal ini karena orang beriman tersebut tidak memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Kalau demikian, maka terangnya bersembunyi di bawah gantang sikapnya yang kasar. Jadi orang-orang beriman yang merasa frustasi karena tidak ada orang yang kelihatan tertarik pada kesaksian kehidupan mereka, ya, patut memeriksa taraf perkembangan buah roh kemurahan atau keramahan ilahi dalam hidup mereka. Bagaimana mungkin kita orang-orang beriman bersikap kasar lalu mengharapkan adanya tanggapan positif bila kita berusaha bersaksi kepada mereka? Bukankah merupakan suatu yang mustahil jika ada orang yang berusaha membuat orang lain mengikuti cara hidupnya, padahal ia sendiri bertingkah sangat buruk dan menyebalkan? Bukankah merupakan suatu yang mustahil, ya, kalau hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudaraku? Namun hal semacam ini sering terjadi dalam kenyataan hidup kita sehari-hari.
Perlakuan kasar terhadap orang-orang yang melayani masyarakat umum merupakan contoh lain. Betapa buruk kita orang-orang beriman seringkali memberikan kesaksian yang buruk kepada orang lain tentang apa artinya menjadi orang Kristen. Atau seorang wakil Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menghendaki pengikut-pengikutnya mewakilinya dengan baik. Ia memperingatkan, Yesus memperingatkan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Matius 5 ayat 13 katakan itu. Nah, bila mana penduduk dunia menghentikan kegiatannya sejenak, lalu kemudian memperhatikan dan mengadakan penilaian. Pertanyaannya, bukankah penampilan dan tindakan orang-orang yang menganggap dirinya Kristen yang akan menentukan jawaban bagi pertanyaan, apakah ini Yesus? Bagaimana dengan kita? Apakah cara hidup kita, apakah cara hidup kita akan mewakili apakah ini Yesus atau bukan? Yang kedua, fungsi daripada buah roh kemurahan atau keramahan ilahi, yaitu universal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kegunaan atau fungsi kedua dari buah roh kemurahan dapat disamakan dengan sifat garam yang universal. Dari restoran yang paling elit di sebuah kompleks metropolitan sampai ke warung desa yang paling sederhana, sifat garam itu tidak berbeda. Ya atau iya? Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Rasanya sama saja dimanapun orang menggunakannya. Sebagaimana garam tidak membeda-bedakan rumah-rumah makan, buah roh kemurahan tidak memilih dan membedakan orang. Sepahit apapun sikap seseorang atau situasi ke suatu keadaan, kualitas dan rasa yang disuguhkan tetap sama. Yuk kita baca dalam Yakobus 2 ayat 9. Yakobus 2 ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukuman itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, mari kita belajar satu hal lagi. Bahwa memandang bulu atau membeda-bedakan orang merupakan salah satu dosa yang sudah meluas di kalangan tubuh Kristus masa kini. Namun orang-orang beriman, orang-orang Kristen tidak sadar bahwa mereka menjadi orang-orang berdosa yang berbuat dosa. Dan oleh karena itu membutuhkan pengampunan Allah jika mereka membiarkan diri mereka membeda-bedakan orang. Dan ini terjadi. Banyak orang Kristen yang memperlihatkan sikap bahwa tidak semua orang layak menikmati rasa asin dari garam yang ada dalam diri mereka. Mereka seperti bejana-bejana mengandung garam dan lada. Terasa asin sedikit, terasa pedas sedikit. Kadang-kadang ramah dan murah hati, tetapi juga kadang-kadang ramah menghakimi dan juga menghukum. Apakah ini kita? Ini dosa, dan penyebab dari adanya dosa ini dalam tubuh Kristus adalah karena buah roh kemurahan atau keramahan ilahi belum dikembangkan dalam kehidupan pribadi orang-orang beriman. Mari kita buka dalam Markus 9 ayat 50. Markus 9 ayat 50. Yesus berkata, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena buah roh kemurahan atau keramahan ilahi memberikan kemampuan kepada orang-orang beriman untuk bersikap sama dengan siapapun mereka berada. Buah roh kemurahan ini juga membuat mereka mampu hidup dalam damai dengan semua orang. Katakan amin. Tentu saja akan selalu ada orang yang menentang dan memusuhi. Tetapi hal itu tidak membuat pusing orang-orang beriman yang asin. Kenapa? Karena mereka selalu bersikap damai sejahtera dalam situasi apapun. Sebagai orang-orang beriman, kita perlu menjaga dan memelihara keasinan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Pertama-tama dalam hubungan kita dengan orang-orang yang tidak memiliki iman Kristen. Pengetahuan tentang kebenaran firman yang mengatakan bahwa kita harus memisahkan diri dari orang-orang yang berbuat jahat membuat banyak orang Kristen bertindak terlalu ekstrim dalam usaha mereka untuk menjauhkan diri dari dosa. Betul atau betul? Nah, mereka ini bersikap tidak ramah kepada orang-orang berdosa. Padahal memisahkan diri dari dosa bukan berarti bersikap kasar kepada orang-orang yang berada di dunia. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah bagaimanakah orang-orang dunia dapat diasinkan jika orang-orang beriman yang ditetapkan Yesus menjadi garam bersikap tawar setiap kali bertemu dengan mereka.
Dengan kata lain, bagaimanakah kita orang-orang beriman dapat membuat tanah hati orang berdosa lembut kepada Kristus jika kita sebagai orang yang mewakili Kristus tidak bersikap ramah kepada mereka? Allah menghendaki kita syarat dengan buah roh kemurahan atau keramahan ilahi agar setiap orang yang Ia kirim ke tengah-tengah kita dapat pulang dalam keadaan sudah diselamatkan, dipenuhi dengan Roh Kudus dan dilayani dengan hati yang penuh kasih dan belas kasihan Allah sendiri. Allah ingin anak-anaknya dapat diandalkan untuk menambahkan jumlah anggota keluarga rohani Tuhan, ya, keluarga rohaninya, dengan cara bila Ia mengirimkan seorang ke tengah-tengah persekutuan mereka, bagaimanapun keadaan orang itu, mereka tidak akan memperlakukannya berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuannya, ya, untuk menguntungkan anggota-anggota jemaat ataupun jemaat itu secara keseluruhan. Hari ini saya mau katakan, dimanapun Bapak Ibu Saudara, di komunitas manapun, di komunitas Kristen manapun, hari ini stop, berhenti untuk memperlakukan orang-orang yang datang di dalam komunitasmu berdasarkan kemampuan dan ketidakmampuannya, berdasarkan menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dengan kata lain, Allah menghendaki buah roh kemurahan atau keramahan ilahi diolah dan dikembangkan oleh kita umatnya dalam upaya dan hasil yang lebih besar dari sebelumnya, karena kini tuaian memang banyak. Katakan amin. Dan waktu menuai sudah tiba. Selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku, kita juga perlu memelihara fungsi kita sebagai garam yang mengasinkan. Nah, ini luar biasa. Garam yang mengasinkan di tengah-tengah keluarga kita, khususnya kepada siapa? Khususnya kepada suami, kepada istri dan anak-anak kita. Banyak orang beriman tidak menghadapi sedikit kesulitan untuk bersikap manis dan ramah kepada orang lain, tapi dia memiliki kesulitan bersikap ramah terhadap istri atau suami dan terhadap anak-anaknya. Banyak sekali hal ini terjadi. Mereka pulang sampai ke rumah, kemudian metamorfosa, ya, di ambang pintu segera terjadi. Pada saat mereka melangkahkan kaki di ambang pintu rumah mereka, mereka langsung berubah dari manusia yang ramah dan penuh kasih menjadi seorang raksasa pemakan orang yang keji. Dan ini terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat, belum lama terjadi. Ada video-video bagaimana hamba Tuhan memukuli istrinya. Ini terjadi. Bagaimana, ya, pada saat mereka melangkahkan kakinya, ya, mereka bersikap kasar dan sedikit pun tidak mempedulikan anggota keluarganya. Buah roh kemurahan atau keramahan ilahi membuat orang-orang beriman harusnya mampu bersikap lemah lembut dan manis kepada anggota-anggota keluarganya. Walaupun Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari harus menghadapi persoalan-persoalan kecil yang timbul karena hidup bersama. Tidak bisa dipungkiri, begitu kita hidup bersama-sama, begitu kita ada dalam satu keluarga, maka ada persoalan-persoalan kecil yang akan muncul. Dan itu adalah konsekuensi logis. Buah roh ini sangat kita butuhkan, karena walaupun ada lagu populer yang memberikan kesan kenyataan menunjukkan bahwa apa yang terjadi di balik pintu-pintu yang tertutup diketahui oleh seseorang, yaitu Allah. Bapa surgawi kita tahu persis apa yang terjadi dalam rumah tangga setiap anak-anaknya. Dan ingat, Tuhan memberikan balasan yang setimpal. Tuhan sangat mempedulikan cara kita orang-orang beriman memperlakukan istri atau suami atau anak-anak kita. Bahkan karena sangat peduli, Ia mengilhami Rasul Paulus untuk menulis dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Ya, yang berbunyi gini, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Wow. Masalah keramahan terhadap anggota keluarga sendiri demikian pentingnya bagi Paulus, sampai-sampai ia memberikan sejumlah petunjuk mengenai hal ini. Ya. Nanti saudara bisa baca dalam Efesus 5 ayat 28 sampai dengan 29 atau Titus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Ini di bagaimana Paulus memberikan sejumlah petunjuk, ya, bahwa kita harus mengasihi istri kita sama seperti tubuh kita. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, buah roh kemurahan atau keramahan ilahi membuat para suami mampu bersikap ramah kepada istri mereka tanpa bergantung pada respon istri mereka. Perhatikan. Buah roh kemurahan atau keramahan ilahi membuat para suami mampu, ya, bersikap ramah kepada istri mereka tanpa bergantung pada respon istri mereka. Juga memberikan kemampuan pada istri untuk bersikap ramah kepada suami mereka tanpa tersandung oleh tindakan suami mereka.
Wow, dahsyat. Jadi buah roh kemurahan atau keramahan ilahi membuat para suami atau istri mampu bersikap sesuai dengan firman Allah tentang cara mereka harus memperlakukan satu sama lain. Mari kita belajar fungsi buah roh kemurahan yang ketiga, yaitu anti kuman. Ya, tadi kita belajar dari fungsi buah roh yang pertama adalah bagaimana sifat garam atau buah roh fungsinya adalah memurnikan tanah. Yang kedua adalah universal, dan yang ketiga adalah anti kuman. Jadi kegunaan atau fungsi ketiga dari buah roh kemurahan atau keramahan ilahi dapat kita bandingkan dengan sifat garam yang anti kuman. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu Saudaraku. Seperti garam, buah roh kemurahan atau keramahan ilahi mengandung sifat-sifat anti kuman yang berguna untuk mencuci mulut. Seraya buah roh ini dikembangkan dalam hati orang beriman dan dimanifestasikan melalui mulutnya, kuasa Tuhan akan menyucikan perkataan yang keluar dari mulutnya sehingga ia berkata-kata sesuai dengan Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29 katakan gini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, bila lidah orang beriman, bila lidah kita sebagai orang percaya, ya, digarami dengan keramahan ilahi, perkataannya kepada orang lain pasti penuh kelembutan, hikmat dan kasih Allah. Nah begitu banyak orang Kristen suka asal ngomong dan mengeluarkan omong kosong, pepesan kosong. Kenapa? Karena buah roh keramahan ilahi tidak pernah dikembangkan dalam hidup mereka. Kita akan belajar. Ada 3 akibat buah roh keramahan ilahi pada mulut orang beriman. Yang pertama, kalau ada roh keramahan ilahi, ya, roh kemurahan ada pada mulut orang beriman, maka yang pertama, perkataannya mampu meredakan amarah. Wow. Akibat atau pengaruh pertama dari buah roh keramahan ilahi pada mulut orang beriman adalah perkataannya mampu meredakan amarah. Amsal 15 ayat 1 katakan gini, jawaban yang lembah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ada begitu banyak Bapak Ibu Saudaraku peristiwa dalam hidup kita, di mana jawaban yang lemah lembut dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman, perbantahan, dan pertengkaran yang penuh dengan perkataan yang menyakitkan hati. Jadi semua perpecahan, perselisihan, kepahitan hati dan perkelahian itu sebenarnya dapat dicegah. Andai kata apa? Lidah kita telah digarami dengan buah roh keramahan ilahi. Yang kedua, akibat atau pengaruh buah roh keramahan ilahi pada mulut orang beriman adalah untuk menjaga agar ia tidak melukai hati orang lain dengan kata-kata yang diucapkannya. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, akibat atau pengaruh kedua dari buah roh keramahan ilahi pada mulut orang beriman adalah untuk menjaga agar ia tidak melukai hati orang lain dengan kata-kata yang diucapkan. Ya. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 8. Perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan. Jadi kalau dalam terjemahan versi King James, perkataan pemfitnah itu menyakitkan perasaan yang masuk ke lubuk hati. Seorang pemfitnah adalah orang yang berbisik-bisik membicarakan orang lain. Maksudnya secara rahasia, ya, mengedarkan isu-isu yang negatif. Kata-kata yang negatif, yang tidak ramah tentu saja sangat menyakitkan orang-orang yang mendengarnya dan meninggalkan luka yang dalam, serta menimbulkan yang namanya akar pahit, ya, akar pahit dan kebencian dalam hati mereka. Nah, bagi kebanyakan orang, tamparan secara fisik itu tidaklah sesakit ucapan-ucapan yang tajam dan buruk yang dikatakan kepada mereka atau mengenai diri mereka. Kenapa? Karena rasa sakit yang timbul akibat satu tamparan jasmani akan berangsur-angsur lenyap. Tapi fitnah atau perkataan tidak benar yang merusak reputasi seseorang tidak mudah dilupakan atau diatasi. Kenapa? Karena kata-kata tersebut biasanya langsung meluncur masuk dan menggores lubuk hati yang terdalam dari orang-orang yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudaraku, kata-kata itu mengandung kuasa. Sehingga apa? Sehingga bisa melukai hati lebih dari apapun juga. Kita lihat di Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ini kebenaran yang dapat kita lihat dengan nyata dalam kebiasaan bodoh dan gegabah. Yaitu apa? Berseloroh di hadapan Allah. Bernilai membuang kata-kata sia-sia dan mengutuki. Ini kebanyakan orang tertawa. Ya. Bersama-sama orang-orang yang berseloroh tentang diri mereka biasanya kemudian berpikir, saya tahu dia hanya bercanda.
Ya, tapi apakah kata-katanya tentang diriku sebenarnya merupakan ungkapan hati yang serius? Jadi hati-hati. Kadang-kadang kita cuma bercanda, berseloroh, tapi itu menyakitkan. Yuk kita buka lagi dalam Amsal 16 ayat 24. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Nah Bapak Ibu Saudaraku, Amsal 16 ayat 24 dikatakan, orang-orang beriman yang perkataannya telah digarami dengan buah roh, kemurahan atau keramahan ilahi, akan mampu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan dan menyehatkan daripada mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Karena ia tahu bahwa hidup maupun mati berada di bawah kuasa lidah. Amin. Semua orang bisa mengucapkan kata-kata yang menyenangkan bila segala sesuatu dalam hidupnya berlangsung dengan baik. Tapi ingat, tetapi orang-orang beriman yang telah mengembangkan buah roh kemurahan atau keramahan ilahi mampu mengucapkan kata-kata yang menyenangkan walaupun mereka sedang menghadapi pencobaan dan mengalami penindasan. Karena memang demikianlah salah satu sifat dari garam, mempunyai daya untuk menyembuhkan. Katakan amin. Yang ketiga, akibat ya atau pengaruh buah roh keramahan ilahi pada mulut orang beriman adalah mampu menghentikan pertengkaran. Akibat atau pengaruh ketiga dari buah roh keramahan ilahi pada mulut orang beriman adalah ia mampu menghentikan pertengkaran, Bapak Ibu Saudaraku. Amsal 26 ayat 20 katakan begini, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Home CC dimanapun berada, pertengkaran dalam sebuah jemaat lokal akan terus menjalar sampai ia berhadapan dengan seorang yang beriman yang mengelola buah roh kemurahan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku, dengarkan baik-baik. Iblis hanya memerlukan satu orang pemfitnah untuk melontarkan satu isu. Maka fitnah dan gosip itu akan menyebar di antara orang beriman yang tidak waspada dan juga tidak segera padamkan. Ya, dan tidak segera memadamkan ini. Bagaimana orang-orang ini dapat memadamkan? Ya, yang namanya fitnah itu dapat dipadamkan dengan hati yang penuh dengan kemurahan atau keramahan ilahi. Api pertengkaran yang dilontarkan kepada seorang yang benar-benar murah hati akan dipadamkan tanpa diberi kesempatan sedikit pun untuk menjalar melalui kata-kata yang keluar dari mulutnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, hari ini kita sudah belajar tentang fungsi buah roh kemurahan atau keramahan ilahi. Kita melihat dalam 3 fungsi ini, ya, kita bisa menerjemahkan dari sifat garam, ya. 3 fungsi buah roh keramahan atau kemurahan atau keramahan ilahi, yaitu yang pertama, memurnikan tanah. Sama seperti sifat garam yang memurnikan tanah. Garam bisa digunakan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah sehingga pohon-pohon yang ditanam di situ mampu menghasilkan buah. Begitu pula kemurahan ilahi yang memupuk hati orang-orang yang belum percaya kepada Yesus untuk menerima penanaman benih perdamaian. Yang kedua, sifat garam, ya, fungsinya adalah universal. Dari restoran yang paling elit di sebuah kompleks metropolitan sampai dengan warung desa yang paling sederhana, sifat garam tidak berbeda. Rasanya sama saja, asin. Rasanya sama saja dimanapun orang menggunakannya. Sebagaimana garam tidak membeda-bedakan rumah makan, maka buah roh kemurahan tidak memilih dan membedakan orang. Pahit apapun sikap seorang atau situasi yang dihadapi dalam suatu keadaan, kualitas dan rasa yang disuguhkannya tetap sama. Ya. Yang ketiga, anti kuman. Fungsi buah roh kemurahan atau keramahan ilahi adalah anti kuman. Sama seperti sifat garam yang anti kuman. Ya, buah roh kemurahan dan keramahan ilahi mengandung sifat anti kuman yang berguna untuk mencuci mulut. Seraya buah roh ini dikembangkan dalam hati orang beriman dan dimanifestasikan melalui mulutnya, kuasa Tuhan akan menyucikan perkataan yang keluar dari mulutnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, jika kita memahami fungsi buah roh kemurahan atau keramahan ilahi ini, maka kita akan terus berupaya untuk mengolah dan mengembangkan buah roh kemurahan atau keramahan ilahi ini dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami belajar Tuhan hari ini Tuhan dari 3 fungsi buah roh kemurahan atau keramahan ilahi, yaitu seperti garam
memiliki sifat garam yang memurnikan tanah. Demikian juga buah roh kemurahan di dalam hidup kami. Seperti garam yang memiliki sifat yang universal, begitulah Tuhan buah roh yang ada dalam kehidupan kami yang tidak memilih dan membedakan orang. Bapa, sebagaimana juga sifat garam yang anti kuman, maka roh kemurahan dan keramahan ilahi mengandung sifat-sifat anti kuman yang berguna untuk mencuci mulut kami. Supaya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari kita aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.